نعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا علم السر منا لا تترك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا علم السر منا لا تترك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا علم السر منا لا تترك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة والحمد لله رب العالمين. Kitab Parukunan ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa likafatil anbiya wal mursalin wa jami'il awliya wasyuhada wassalihin wa ila arwahi jami' masyayikhina wa muallimina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila ruh Syekh Mufti Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari wa khususan ila ruhi Syekhina Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari rahimahullah ta'ala syai'un lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di dalam masjid ini untuk menuntut ilmu agama dengan niat mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kita ulangi sedikit lah. Masih bicara tentang i'tidal. Setelah itu maka fardu i'tidal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Setelah itu, maksudnya setelah rukuk, maka fardu i'tidal. Jadi mah tuntung rukuk, lalu rukun yang berikutnya i'tidal, yaitu bacaket pulang, berdiri bacaket pulang dan berhenti di dalamnya. Ya kita batu makninah, wajib batu makninah, begana satu mat, sekedar membaca subhanallah, nah, itu arti tumakninah. Dan sunat ia orang yang sembahyang mengata atau membaca permulaan mengangkatkan kepala daripada rukuk itu apa yang dibaca? Membaca Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidahu lah. Barisnya cuma diwakaf jadi hamidah. Jadi membacaan itu ketika kita hendak i'tidal Sami Allahu liman hamidah itu membacanya sunat. Bila digawi berpahala. Tapi mun ditinggal kada batal, kada sembahyangnya. Tapi bagus dibaca. Bagi orang yang kau pandai mun bisunya orang kau baca. Sami Allahu liman hamidah. Kalau diartiakan sami'atu mendengar ya Allah. Allahu oleh Allah, mendengar oleh Allah, liman bagi orang yang
hamidahu, memuji ia akan Allah Subhanahu wa taala. Mendengar oleh Allah bagi orang yang memuji akan dia Allah. Nah, kalau ujar guru sekompol, sami Allahu liman hamidah tuh apa? Maknanya nang nyaman dipaham, nang lebih dalam lagi, Allah taala mengabulkan doa orang yang meminta kepadanya. Itu. Amun mendengar ternyata bang Tuhan mendengar ya kalau kita gini ya, kalau mendengar misalnya orang membacaan atau orang berpandir, Tuhan mendengar lagi. Tuhan mendengar aja sebenarnya, cuma maksudnya itu memperkenankan atau mengabulkan bagi orang yang meminta kepada Allah. Nah, meminta kepada Allah. Karena hamidahu itu kan orang memuji itu seabdal doa. Ada hadis Nabi, afdalul zikri la ilaha illallah wa afdalud du'ai alhamdulillah. Alhamdulillah. Seabdal zikir mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan seabdal doa mengucapkan atau membaca kalimat alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kan memuji Allah lah. Jadi bila orang tuh memuji Allah taala itu sama juga berdoa kepada Allah. Karena seabdal doa menurut dalam hadis itu riwayat daripada Jabir bin Abdullah, itu riwayat hadisnya, orang yang memuji Allah itu seabdal berdoa. Jadi misalnya Allah disuruh orang baca doa, kada bisa baca doa, ditunjul orang, dipaksa orang baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, taqabbalallahu minkum. Nah, sudah. Apa jurang mana doanya? Sampai hadisnya abdul doa alhamdulillah. Sabdal doa membaca alhamdulillah. Tapi mun pian bisa baca doa lah, baca aja doanya lah, baca doa selamat. Contoh orang hendak ringkas atau koler baca doa atau kada bisa baca doa, disuruh orang baca doa Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Bila orang protes, apa aja sih doanya, mana aja abdul doa alhamdulillah. Nah, jadi kita kalau sudah mengucapkan syukur kepada Allah, itu nikmat dan Allah sudah. Itu tanda doa kita dikabulkan Tuhan. Nah, berapa banyak orang kada kawa membaca alhamdulillah, kita kawa membaca alhamdulillah, diberi Tuhan anugerah nikmat nih, syukur dah. Syukur alhamdulillah dah. Nah, itu. Jadi kita meminta kepada Allah itu pasti dikabulkan Allah, itu makna sami Allahu liman hamidah. Nah, makna sami Allahu liman hamidah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Nah, serta mengangkatkan kedua tangan seperti perintah hendak rukuk. Nah, jadi kita waktu hendak i'tidal itu kan mengangkat tangan, sami Allahu liman hamidah. Mengangkat tangannya ya nang kayak kita hendak rukuk juga mengangkat tangan. Ya kalau ketika kita mengucap takbiratul ihram, mengangkat tangan sama, mengangkat tangannya kayak itu juga. Nang jempol nih memintangi cuping telinga, ya kalau. Nah, kemudian tangannya terbuka, jangan bertutup, ya kalau. Kemudian jangan terlalu jarang, jangan terlalu rampit. Pertengahan jarang. Sami Allahu liman hamidah. Mbak sudah hamidah, lapas lagi tangan. Ada yang dianggap kayak itu atau ada? Lapas saya lagi. Nah, itu sunat mengangkat tangan tuh. Mun kada mengangkat tangan, ya sah aja sembahyangnya, cuma ketinggalan sunat beneran. Nah, seperti perintah hendak rukuk, kita hendak rukuk kan angkat tangannya. Dan apabila berdiri betul, tegak sudah kan, sami Allahu liman hamidah, berdiri betul dah, berdiri tegak, maka tadi ada makanya membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu barisnya lah. Ada kalau kemarin tuh nang versi lain, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, boleh digabung lawan gini kan situ Rabbana lakal hamdu mil'us sama tuh lah
Lalu kita tambahin itu Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Bisa digabung. Cuma kepanjangan, Pak. Hafal. Mun kada hafal sekurang-kurangnya Rabbana lakal hamdu. Itu sekurang-kurangnya Rabbana lakal hamdu. Mun kada hafal, kada bacaan, kada apa-apa, di sunat aja. Tapi rugi kada dibaca. Lawas sudah hidup, lawas sudah jadi orang Islam, masa kada hafal ini. Nah, jadi kita belajar kitab kerukunan ini supaya tahu kan bacaannya apa ya kalau waktu rukuk atau sujud diamalkan dihafal Rabbana lakal hamdu. Berarti yang kemarin itu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kalau di wakaf itu ba'd. Rabbana lakal hamdu artinya wahai Tuhan kami, itu berbuang ya lah. Ya, berbuang. Seharusnya tuh ya Rabbana. Cuman kenapa jadi dibuang? Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, itu menunjukkan Tuhan tuh ada jauh. Nah, kalau seharusnya kan ya Rabbana Allah wahai Tuhan kami. Amun pakai wahai itu kan menunjukkan Tuhan tuh kayak jauh. Oh wahai anu, bahasa kita oi anu. Amun kita parak kada pakai oi lagi ya lah. Langsung anu tadi anu. Pandir gitu aja kada pakai oi. Itu menunjukkan Tuhan itu dekat, kada jauh. Jadi kudu dibuang ya-nya. Ya, Rabbana wahai Tuhan kami, lakal hamdu bagi sampian. Alhamdu tuh walaupun kalimatnya mufrad lah. Mufrad itu kan menunjukkan satu, kalau cuman maknanya jamak karena alif lamnya tuh alif lam alhamdu kalau dalam ilmu nahwu tuh lil istighraq ya, menunjukkan tinggalan. Maksud tinggalan tuh sabarataan pujian ditinggalamakan gasan Tuhan aja, milik Tuhan aja. Alif lamnya tuh lil istighraq menunjukkan tenggelam seluruh pujian tuh hanya kepada Allah. Nah makanya kan maknanya tuh alhamdulillah segala puji, sabarataan pujian, sunyaan pujian milik Allah. Lakal hamdu bagi engkau segala pujian, seluruh pujian. Nah contohnya ulun kan memuji pian, bungasnya muhapian, itu hakikatnya kembali kepada Allah ya Allah. Artinya bagusnya Tuhan maulah apa muhapian, berarti memuji Allah ya Allah. Nah, Nabi Allah Taala memuji Nabi Muhammad kan wa innaka la'ala khuluqin azim ya dalam Quran. Itu hakikatnya Allah Taala memuji kepada zatnya sendiri. Gitu. Mil'us samawati artinya pujian kepada pian itu sepenuh 7 lapis langit. Sepenuh 7 lapis langit. Artinya banyak benar nih memuji pian. Nah jadi walaupun kalimatnya sebaris saja, kalau sampai sebaris juga, cuman kalau dibaca kenal pahalanya. Apa? Pujian ulan memuji ini sepenuh langit. Wa milul ardi sepenuh 7 lapis bumi. Ulan memuji pian. Walaupun muntungul ini sebuting aja nah, cuman sebanyak langit, sebanyak isi langit, sebanyak isi bumi, sepenuh isi langit, sepenuh isi bumi, pujian kesenpian. Wa mil'u ma syi'ta. Nah, jadi misalnya kita tuh memuji Tuhan, apakah bertambah-tambah kah? Apa kemuliaan Tuhan kada? Tuhan tuh mulia dulu. Jadi kada pengaruh. Jadi kisahnya kembalinya ke kita juga. Pahalanya ke kita juga bukan untuk Allah. Tapi kenapa jadi Tuhan itu dipuji? Karena Allah Ta'ala itu memang patut untuk dipuji karena Dia maha sempurna, maha mulia gitu. Wa mil'u ma syi'ta, dan sepenuh sesuatu yang syi'ta engkau kehendaki Allah, min syai'in daripada sesuatu itu, ba'du sesudahnya. Mananya kurang lebih lah gitu. Itu bacaan waktu i'tidal. Kemudian setelah itu wallahu a'lam bishawab. Kita ringkas saja lah, malam ini ada saruan di matlaman lah Aul Abi Ahmad. Sebutingnya ulang lah.
halaman 11. Kalam yang ke-48. 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rahimahullahu taala, ujar Sidin berkata, kalau orang makam mubtadi, apa itu maksudnya makam mubtadi? Ini orang nang awal-awal menjalani akan jalan menuju Allah, disebut dengan murid lah. Nah, orang yang menghendaki sampai kepada Allah cuman awal-awalnya, itu disebut dengan makam mubtadi, makam murid lah ibarat bahasa kitanya. Kalau orang yang makam mubtadi, orang-orang yang awal-awal menjalani jalan menuju Allah, maka ia sibuk ibadah sunat. Maksudnya di samping ibadah wajib itu macam-macam yang digawe daripada ibadah sunnah, mujahadah, riyadhah, latihan macam-macam. Disuruh gurunya ikam amalkan ini. Nah, ini hendak sampai kepada Allah tadi, Bang. Jadi disuruh gurunya berhimmat benar, cangkal benar beribadah. Di samping na wajib, sunatnya digawe berataan. Itu kan niatnya supaya sampai kepada Allah kan. Nah, sampai kepada Allah maksudnya jadi wali lah bahasa kitanya. Nah, sedangkan orang yang sudah makam muntahi ini orang yang sudah sampai kepada Allah gitu. Muntahi itu kan kesudahan, sudah artinya sampai sudah jadi wali bahasa kitanya dah. Itu ia tidak terlihat lagi beribadah sunat, bukan kada beribadah sunat lah, cuman di segi zahir orang melihat kada tapi lagi manggawe nang sunat. Nah, sampai malaikat pun tidak mengetahui napa amalan yang paling banyak diamalkan oleh makam orang yang makam muntahi, tetapi amalnya adalah musyahadah. Nah, musyahadah ya. Tapi jangan dipahamlah, musyahadah aja leh, kada sembahyang lagi leh. Nah, ini dalilnya ajar. Nah, artinya bila sudah sampai itu musyahadah aja, harus lagi sembahyang. Nah, itu luput ngaranya. Artinya apa namanya? Nang kewajiban itu tetap dikerjakan. Nang sunat tetap, cuman kada tapi kelihatan lagi nang paling banyak itu apa? Musyahadah. Karena amalan musyahadah ini harap benar gitu nah. Hebat benar, pahalanya gonal benar dan pahalanya banyak benar, dan insya Allah selamat daripada sifat riya, ujub, takabur. Nah, sampai malaikat pun kada melihat, apalagi manusia. Malaikat kada tahu. Kayak apa nak mencatat malaikat kada tahu. Jadi Allah Taala langsung ibaratnya membalasnya. Nah, itu. Jadi nang kayak kita nih kan belum lagi jauh benar makam muntahi ya. Tak apa jadi makam mubtadi ya, kalau belum, artinya belum sampai nih ya dihimat dia, berhimat maksudnya bukan hemat bahasa Indonesia lah. Bercangkal supaya sampai kepada Allah ya Allah. Nah, ada kisah nang masyhur atau di dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kalau ada Sidin ini banyak bisi santri kan. Sidin ini makan ayam ya, nyaman sudah. Orang makan muntahi sudah. Makan ayam ya, daging ayam. Murid Sidin apa makan anggap ya wakaring makan. Datang akhirnya orang tua santri ini. Orang tua santri ini protes. Mau apa nyajar? Tuan guru ya nyaman bener ya makan ayam jar. Awak lamak ibaratnya. Awak Sidin itu lamak terus tambahan ulun je lah, artinya nyaman bener makan. Sudah anak ulun ya mondok di situ jar, makanya makanya kalau kurus benar anak ulun jar. Lalu protes kan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, artinya namun anu tuh nyaman juga, namun biar nyaman makan murid santri nyaman juga. Ini kada tahu si orang tua murid nih bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini waktu makam mubtadi itu Sidin sakit juga bahari. Kada mau langsung menyaman Bang, menjadi pondokan bahari kan iwa karing makanan, amun kada di iwa karing cacapan, iwa karing kisah-kisah orang-orang bahari kan kada kawan nukar minyak, iwa karing di atas nasi.
waktu mader nasi masak ya waktu karing masak juga. Sakitnya bahari kadida kisah kompor gas bahari kan kayu berdapur. Nah kisah orang-orang bahari karena mau langsung nyaman menuntut ilmu tuh harus sabar, harus kadang-kadang kiriman lambat datang, akun aja belapar sampai berbunyi banyak nih. Kadang-kadang kita sopan waktu sembahyang zuhur tuh Allahu Akbar berjemaah sembahyang zuhur, kuruk dia bunyi nih susupan, kenapa? Lapar, keroncongan. Lain kayak di rumah kan sedia terus, lain kayak di pondokan, apalagi nang di pondokan tuh misalnya dimasakakan, setiap orang dimasakkan tuh kan mesti nyaman. Soalnya bila dimasakkan tuh biarlah menunggu waktu jam makan. Mun kada jam makan atau makan gerukan perut. Sabar aja. Nah, jadi orang tuh tadi protes kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, jadi jar Syekh Abdul Qadir Jilani kenapa dikumpulkan sidin, dikumpulkan sidin tulang ayam itu, tulang ayam itu. Lalu sidin bacakan apa yuk? Atau kadang langsung dengan sendirinya kayak itu nah. Sekalinya ayamnya tuh hidup pulang, tulang sidin makan tuh kan dikumpulkan sidin, hidup pulang, ayam tuh sekalinya pencongkok. La ilaha illallah, ayam tuh berucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Abdul Qadir Jilani waliullah, ujar ayam itu. Nah bu, pian kena anak pian nah, bila kawa kayak ini, ayuha makan ayam. Amunnya kawa sudah nang kayak ini nah, mak kak maido makan ayam, artinya amun pian anak pian sudah jadi wali, bisi karamat ayuhan nah sudah menyaman. Amunnya makam mubtadi ini, makam pemulaan ini besakit-sakit itu loh. Amunnya pondokan tuh bahari lah nyaman terus lihat ya kada lawas sampai seolah kuitan kada sanggup mau kosin apa makan di warung terus kada akun pesakit-sakit ya kuitan kada sanggup lagi ampe seolah. Nah al ilmu la yujadul ilmu apa la yujadul ilm birahatil jisim. Ilmu itu tidak didapat dengan bersantai-santai, benyaman-nyaman jasmani. Makan di warung, ya Allah, kadang-kadang berhutang, kadang itu bersakit-sakit dulu. Karena sudah nyaman ya Allah, jadi wali ayuha, benyaman-nyaman. Nah itu termasuk amalan nih, amalan dibanyaki ya Allah, dibanyaki. Karena sudah sampai makam muntahi. Kada tapi kita lihat lagi nang banyak tuh musyahadah kepada Allah. Sudah kalau musyahadah dijelaskan anta'budallah ka'annaka tarah, bahwa engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah, artinya ingat terus lawan Tuhan. Kada tapi kita lihat orang tuh ibaratnya bakar remote montong waktu anu nih bakar remote mana montong baca salawat ini nah santai aja kayak itu, kadang-kadang sambil berokok aja, cuman hatinya nang main, hatinya nang ingat kepada Allah, hatinya nang kada teh hijab daripada mengingat Allah, daripada mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus sebutin lagi nah. 49, jangan belajar agama kepada orang yang belum mendapat izin, masih izin daripada gurunya dan belum berhak untuk mengajar. Ulang lagi, jangan belajar agama kepada orang yang belum mendapat izin dan belum berhak untuk mengajar. Nah, kalau kita di sinilah, kalau ini kada mengajar, kadang ulun membacakan aja, menyampaikan aja. Makanya berkitab kan, ya anggaplah mubalik itu artinya menyampaikan dari anu kepada si anu, dari anu ke anu. Nah itu mubalik aja kita nih, lain pengajar. Makanya kita nih berkitab, ya Allah. Nah, jadi yang pertama itu minta izin kepada gurunya. Nah, dan alhamdulillah bila kita guru lulus Darussalam tuh ada ijazah yang aliyah tuh tertulis bang di situ daripada pimpinan pondok tuh bahasa Arab. Nah, di ijazah aliyah tuh artinya ujar pimpinan pondok kami izinakan ikam untuk mengajarkan, menyampaikan ilmu yang ikam sudah dapat di pondok pesantren Darussalam ini. Nah, alhamdulillah ada izin secara tertulis. Nah, lawan juga ulun pernah bilang ke guru ulun Kiai Haji Ahmad Papi Zamzam lah,
Sidin bila bailang ke rumah sidin takuni kayak apa ya? Napa ikam gawe di kampung? Masih guru tuh menakunin itu. Napa ikam gawe di kampung? Ya kita membacakan kitab bagus aja sidin. Atau kan artinya sidin mengizinakan aja. Inilah nang membuat senang guru kita, membuat bangga guru kita itu bukan perkara-perkara dunia. Ada kisah. Ada seorang murid sekolah di pondok, lulus, balik ke kampung, sekalinya jadi bos batu bara, sukses semuanya, bisi duit miliaran. Suatu ketika bailang ke paguruan, ke pondok. Pasti guru tuh menakoni, napa ikam oleh di kampung apa? Di kampung apa digawe? Alhamdulillah guru ulun jadi bos batu bara. Nah ulun bawa duit setas nah semiliar pisan pian. Ternyata guru itu biasa aja sih deh. Oh iya kasih paling. Oh iya gitu kayak sih deh. Kayak itu jasina kalau tapi gembira benar. Ada pula lulusan pondok setujuan boleh ke kampung sekalinya berkecimpung di dunia politik jadi anggota DPRD kan. Kalau di segi dunia membanggakan menurut gajinya berapa juta pas belang nggak pondok guru nap kayak apa kadekan di kampung apa nanti gawi pasti sini betakun itu guru tuh ulun jadi anggota DPRD ya. Wah kalau orang pandangan dunia kan wah hebat ini muridku nih gajinya berapa juta nih bisa membawakan duit nih. Nah tapi kan guru ini kadang itu sini. Nah guru ulun memberi duit pian nah gasan membantu pondok pian nah. Jasidin ini biasa aja. Oh paling kayak itu sini. Kena ada bailang ketuaan guru. Takun sidin kayak apa ikam kenapa digawe? Ulun ini kada jadi apa-apa guru. Apa? Ulun mau rumah kin kontrak. Tapi ulun guru ada orang matar anak. Jar abahnya tuh tolonglah jariakan anak ikra anakku. Bapak, ya guru, ulun lajariakan ikra. Wah hebat. Itu yang aku banggakan daripada muridku walaupun ikra melajari ikra aja di kampung. Ternyata itu yang membuat bangga guru kita. Masalah dunia itu biasa aja sih. Tapi kalau ada muridnya meneruskan perjuangan sidin mengajar di kampung melajari umat Nabi Muhammad walaupun melajari abatah saja. Itu membuat senang luar biasa sidin. Walaupun si murid itu datang ke rumah kadang bawa apa-apa memang ada di bisi duit apa-apa. Ke rumah aja ngontrak. Kadang-kadang diberi orang, kadang-kadang kadangnya ada berharap juga bang. Nang orang melajari ikra itu kan memberi ikra kadang nya ada berharap juga. Jadi guru terus akan aja itu. Aku katuju, aku bangga. Mudah nih kamu berkah. Nah itu sekalinya nang paling dibanggakan oleh gurunya. Ujar guru itu pulang memberikan semangat. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Ya Allah, hadis Nabi itu sebaik-baik kalian itu hadis Nabi orang nang belajar Al-Qur'an pas sudah bisa kemudian mengajarkan ke orang lain pulang. Itu sebaik-baik manusia sebaik-baik umatku ya Nabi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kadang Nabi itu memadahkan sebaik-baik umatku tuh nang banyak hartanya, pangkatnya tinggi, tapi orang nang belajar Quran kemudian mengajarkan kepada orang lain walaupun alim bata saja nang diajari itu sebaik-baik yang dibanggakan oleh Rasulullah, dibanggakan oleh guru-guru kita. Nah itu. Jadi walaupun kita ya kalau mengajari di kampung itu kan usaha nang tinggi-tinggi biar alim bata gitu itu sudah manfaatnya besar ya kalau bahkan membuat senang guru kita. Nah akhirnya sidin mengizinakan dah ya kalau ini sedikit lah. Wallahu alam bisawab. Kemudian kita sampaikan lagi malam Sabtu. Iya, ini malam Sabtu yang dihadap kena kita acara Bahaul Guru Sokompol di masjid inilah diundang berataan lah dan insya Allah kalau ada penceramanya ya ulun juga nang bebandir kena. Jadi amun pian hendak bawa kitab ini aja. Soalnya kan dalam rangka Bahaul Guru Sokompol kita membaca kalam Guru Sokompol gitu nah. Kalau baca manakib sidin mungkin diselang-selangi lalu baca kalam sidin. Kalau peroponan ini biar ada gen. Malam Sabtu yang dihadap kena. Nah, kemudian malam ini kita ada undangan di
Mataraman Haul Habib Ahmad, jadi diundang berataan, makanya kita setempat aja pengajian. Mudah-mudahan kita dapat berkah guru-guru kita, berkah Rasulullah, dan kita dosa-dosa kita, dosa mama abah kita, guru-guru kita berataan, umat Nabi Muhammad berataan demi Allah Subhanahu wa taala zahir batin seumur hidup, dan mudah-mudahan kita seberataan mati husnul khatimah, selamat di dunia, selamat di akhirat, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهل النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم